Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam siaran Renungan SOS 15. Puji Tuhan. Pagi yang indah ini kita akan masuk dalam renungan bagian yang ketiga, ya. Bagian yang ketiga, yaitu sebelum kita meneruskan renungan kita akan awali dulu dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, pagi yang indah ini kembali Tuhan kami akan meneruskan renungan firman Tuhan yang pada pagi yang ini pada bagian yang ketiga. Untuk itu Tuhan, sebelum kami memulai renungan ini, kami mohon Roh Kudus tolong kami agar supaya setiap yang mendengar maupun kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu diberkati oleh renungan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kembali kepadamu. Kami mulaikan renungan kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kita sudah sampai pada bagian ketiga, yaitu di mana dengan judul renungan tujuan Tuhan memanggil, ya. Nah, kita sudah melewati bagian pertama dan bagian yang kedua. Bagian yang pertama, ya, tujuan Tuhan memanggil kita karena kita telah dipilih oleh Tuhan, ya. Tuhan memanggil kita keluar dari kegelapan dosa, masuk pada terang Allah yang ajaib. Ya, yang kedua adalah Tuhan memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus, ya. Tuhan memanggil kita, tujuan yang kedua, kita ya dijadikan kudus oleh Tuhan, ya. Kata kudus itu artinya terpisah dari dosa, ya. Kemarin kita sudah membahas hal itu, ya. Sehingga hari ini kita akan masuk pada bagian yang ketiga, yaitu kita dipanggil untuk diselamatkan, ya. Puji Tuhan. Nah, mari kita baca ayatnya yang akan menjadi renungan kita pagi yang indah ini. Yesaya 42 ayat yang ke-6 bagian A, demikian bunyi firman Tuhan. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Saudaraku yang kekasih, ini yang harus kita sadari sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan menjadi umat pilihan Tuhan, ya. Tuhan memanggil kita pada bagian yang ketiga adalah tujuan Tuhan memanggil kita untuk diselamatkan. Haleluya. Nah, saudaraku, mari kita perhatikan hal ini. Ya, banyak orang melupakan tujuan Tuhan memanggil kita. Di ayat ini dikatakan kita dipanggil dengan tujuan untuk diselamatkan. Ya, diselamatkan dari hal apa itu, saudara? Ya, bangsa Israel adalah satu-satunya umat pilihan Allah di zaman perjanjian lama, ya. Mereka dipanggil keluar dari negeri Mesir, ya. Mereka dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya, ya, dengan tujuan untuk menuju ke tanah perjanjian. Nah, kita sebagai gereja Tuhan, ya, kita juga sudah dipanggil Tuhan, ya, keluar dari kegelapan dosa. Kita dipilih oleh Tuhan, tujuannya yang ketiga adalah untuk diselamatkan. Nah, mari kita akan lihat pembacaannya di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13, ya. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-47, ya. Kalau Yesaya 42 ayat 6 ini ditujukan kepada umat Allah zaman perjanjian lama, tapi dalam Kisah Rasul 13 ayat 47 ini ditujukan kepada kita sebagai gereja Tuhan, ya, yang pada masa lalu telah diwakili oleh orang-orang yang mendengarkan pelayanan daripada Rasul Paulus di Antioquia, Pisidia, ya. Kisah Rasul 13 ayat 47 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Perhatikan kebenaran firman Allah ini berkata, ya, tujuan Tuhan memanggil kita, ya, untuk diselamatkan, ya.
Perhatikan anak kalimat yang bagian akhir ini dikatakan, atau saya baca sekali lagi, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, saudaraku yang kekasih, konteks dari kebenaran firman Allah pagi yang indah ini, betapa pentingnya kita menyadari keadaan kita. Kita sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan, ternyata ada tugas yang akan Tuhan berikan kepada kita, yaitu meneruskan berita keselamatan ini kepada orang lain, ya, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, saudaraku, sebagai umat pilihan Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan, ya, itu ada perbedaan dengan orang yang belum diselamatkan, ya. Itu ada tandanya, saudara, ya. Dengan hal ini kita harus sadar bahwa kita memiliki tugas yang mulia daripada Tuhan. Karena kita telah diselamatkan, kita harus memperhatikan apa yang menjadi perintah Tuhan selanjutnya dalam hidup kita. Ya, mari kita lihat, ya. Kita sudah diselamatkan. Ya, diselamatkan dari apa, saudara? Ya, kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan dari apa? Ya, mari kita lihat di dalam Roma pasal yang kelima, ya, Roma pasal yang kelima. Kita akan lihat di dalam kitab Roma pasal yang kelima, ya. Kitab Roma pasal yang kelima, kita akan lihat ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, ya. Lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Perhatikan, saudaraku, kita orang yang telah dipanggil, telah dipilih oleh Tuhan, ya. Kita dinyatakan oleh kebenaran firman Allah ini, ya. Lebih sekarang, ya. Lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita orang-orang yang telah diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Murka Allah yang akan datang ke dalam dunia ini, ya. Seharusnya kita yang menerima penghukuman, ya, mati di atas kayu salib, tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, Yesuslah yang menggantikan posisi kita sebagai orang yang seharusnya dimurkai Tuhan, tetapi kita justru diselamatkan dari murka Allah, ya. Orang berdosa harus dihukum, tapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan menggantikan posisi kita, dan kita hanya menikmati kasih karunia, diselamatkan dari murka Allah. Saya baca lagi ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita masih seteru, ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, saudaraku, kita harus menyadari kita diselamatkan oleh Tuhan dari murka Allah, ya. Murka Allah itu harus diberikan kepada orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi puji Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan dari murka. Itu sebabnya Roma 8 ayat yang pertama, ya. Roma pasal yang ke-8, ya. Ayat yang pertama kita lihat, ya. Demikianlah, ya, Roma 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, ya. Nah, saudaraku, orang-orang yang sudah diselamatkan dari murka Allah, kita tidak akan menerima penghukuman lagi, saudara, ya. Tidak menerima penghukuman lagi. Tetapi Tuhan mau setelah kita diselamatkan, diluputkan, dibebaskan dari murka Allah, ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, mari kita akan lihat, ya, ciri-ciri sekarang orang yang telah diselamatkan.
1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga bagian A. Demikian firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat 3 bagian A. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan inginkan kita orang-orang yang sudah diselamatkan dari murka Allah. Ya, tadinya kita hidup menurut kehidupan kita, cara-cara hidup kita, cara-cara hidup yang lama. Tapi ayat ini jelas berkata, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudaraku, sebagai orang percaya, mari kita tetap hidup menurut kehendak Allah. Amin, saudaraku. Ada pujian berkata, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Saudaraku, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan dari murka Allah, kita harus hidup menurut kehendak Allah. Ya, puji Tuhan, untuk itu kita sebagai orang percaya, perhatikan ini. Kita harus hidup menurut kehendak Allah. Jangan seperti bangsa Israel. Setelah mereka dipanggil keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian, di sepanjang perjalanan di mana tiang awan, tiang api menuntun mereka, mereka tidak hidup menurut kehendak Allah. Itu sebabnya kurang lebih hampir 2 juta orang yang keluar dari Mesir, cuma 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Sepanjang perjalanan mereka bersungut-sungut, meminta air, meminta makanan, meminta daging. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, setelah kita dipanggil keluar dari kegelapan dosa, masuk pada terang Allah yang ajaib, ya, kita sudah dipilih Tuhan, ya, kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Moga kiranya di hari-hari ini jangan lagi kita hidup sesuai dengan kehidupan kita yang lama, tetapi kita hidup berjalan dengan kehidupan yang baru, hidup menurut kehendak Allah. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri renungan ini, kita akan mendengarkan satu pujian meresponi kebenaran firman Allah pada pagi yang indah ini. Mari kita dengarkan pujian ini. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang berbahagia
Kita sudah dipanggil Tuhan dari kegelapan dosa, masuk pada terang Allah yang ajaib. Sebab kita telah dipilih oleh Tuhan, ya. Kita itu harus mengucap syukur, saudaraku, ya. Bukan cuma sampai kita dipilih oleh Tuhan, tetapi kita juga, ya, telah dikuduskan oleh Tuhan. Setelah kita dikuduskan oleh Tuhan, kita diselamatkan dari murka Allah yang akan datang ke dunia ini. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan. Kita akhiri renungan kita pagi yang indah ini di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan oleh anugerah Tuhan yang kami boleh alami. Kami telah dipanggil Tuhan, kami telah dipilih Tuhan, kami telah dikuduskan Tuhan. Terlebih, kami sudah diselamatkan oleh Tuhan dari murka Allah atas dosa, sehingga Engkau menggantikan posisi kami. Dan kami mengucap syukur buat keselamatan itu. Itu sebabnya Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus kami mohon, Roh Kudus pimpin jalan kami. Kami mau hidup seturut kehendak Tuhan atas pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri renungan pagi yang indah ini. Kami siap menjalani setiap kebutuhan, setiap tanggung jawab kami, setiap tugas kami di sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi besok pagi hari. Shalom.